Allah menyembunyikan keridhaannya dalam kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu kita nggak tahu di mana ridhonya Allah. Kita dianjurkan terus melakukan kebaikan, kebaikan ini, kebaikan itu. Tapi dari mana atau di mana keridhaan Allah dari kebaikan yang kita lakukan kita nggak tahu. Intinya Allah menyembunyikannya. Maksudnya apa? Bukan berarti setiap kebaikan itu tidak mengandung ridhonya Allah. Nah, enggak. Ridhonya Allah disembunyikan dalam perbuatan baik yang bila kita mendapatkan keridhaan tersebut bisa husnul khatimah, bisa menjadi orang yang mulia. Nah, ini berarti apa? Hadiah yang tersembunyi diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan kebaikan tanpa melihat besar atau kecilnya, tapi dia melihat kebaikannya. Dia melihat kebaikannya, nggak peduli besar kecilnya. Lah akhirnya Allah ridho kepadanya lewat kebaikan itu. Dengan ridho itu dia akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mulia. Jadi sengaja sama Allah disembunyikan dalam kebaikan. Tapi kebaikan yang mana nggak tahu. Wis pokoknya lakonono kebaikan. Kerjakan kebaikan apapun itu macamnya, besarnya kecilnya, karena ridhonya Allah tidak tentu di yang besar, tidak pula tentu di yang kecil. Maka kerjakan agar kamu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Lah orang yang diridhoi oleh Allah tempatnya itu di dalam surganya. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu beramal soleh, itu adalah orang-orang yang baik. Nah, lah orang-orang yang baik itu apa yang diberikan Allah kepada mereka? Jannat, surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalam surga, di bawahnya ada sungai-sungai. Bukan sementara melihat kesenangan suaranya air, mendengarkan suaranya air atau melihat air mengalir daripada sungai, bukan sementara, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dan siapa itu? Radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus mengejar ridhonya Allah dalam kebaikan, tanpa melihat besar atau kecilnya itu kebaikan. Pokoknya kebaikan, lakukan. Nah, jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita rendahkan. Bahkan Nabi SAW menggambarkan kecilnya kebaikan yang jangan sampai kamu meremehkan. Itu apa? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin taliq. Sekalipun kebaikan yang kamu anggap kecil atau seperti kebaikan yang kamu anggap kecil itu apa? Bertemu saudara kamu dengan wajah yang semeringah, wajah yang sumeh, senyum. Senyum ketemu orang senyum, apalagi sesama muslim, senyum. Semeringah itu loh, semeringah. Wajahnya itu nampakkan seneng gitu loh. Nampakkan seneng walaupun yo ndas be pikiran be, hati be, walaupun tapi wajah kalah ambek apa produk-produk yang di luar itu. Produk-produk di luar itu nampakkan apike, walaupun ya ndak enak blas. Makanan kadang, sponsornya sing mangan, ya waktu sponsor, koyo enak. Tapi coba ndak enak ngeledek.
Tapi apa? Menampakkan. Seperti itu kita. Walaupun hati, pikiran ini, waduh punya banyak masalah, ya, numpuk dan lain sebagainya, tapi kita tetap senyum. Makanya sampai salaman. Kalau kita baru bertemu, salaman. Siapa yang paling sume, yang paling membahagiakan, itu mendapatkan paling besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Rasulullah, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu wajah yang semeringah, jangan kamu remehkan. Nabi yang mengatakan ini. Nabi, jangan kamu sepelehkan, walaupun kebaikan itu seperti ketika kamu bertemu saudaramu dengan wajah semeringah. Malah kalau untuk tamu, jamuan yang terbaik buat tamu itu apa? Senyuman, ya, dari tuan rumahnya. Bukan hanya senyuman, jamuan juga. Wow, lebih nyeneng. Ya. Tapi kalau kita dikasih jamuan makanan, tapi yang menjamu tadi itu, ya Allah, cemberut dan lain sebagainya, aduh percuma. Lah memberikan kebahagiaan kepada orang itu pahalanya besar. Kenapa? Termasuk idkhalus surur yang diajarkan oleh Nabi, kita itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan jenengkan orang itu termasuk pahalanya besar. Nah, lah semeringah wajah yang sume ini menyenangkan orang. Dan itu bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat para aulia. Kita lihat para aulia, enggak ada para aulia itu wajahnya cemberut. Padahal masalah yang dihadapi para aulia itu lebih besar. Lebih besar. Menyelamatkan orang dari kesesatan, menyelamatkan orang dari kezaliman, atau orang-orang yang zalim ingin diselamatkan agar tidak melakukan kezalimannya, lebih besar kesulitannya, kesusahannya lebih besar yang mereka hadapi daripada kita. Tapi mereka nggak pernah kemudian wajahnya wajah ganas, enggak, wajahnya senyum. Nah, makanya para aulia itu orang yang jauh dari Allah itu nggak pernah menganggap mereka itu, dianggap para aulia itu pengecut, licik. Karena apa? Wajahnya itu kan menunjukkan kalem, senyum. Nah, beda dengan wajah-wajah orang-orang yang ahli maksiat dan lain sebagainya. Wajahnya medekno wajahnya. Apalagi terkadang sudah ngono nggawe gambar macam-macam, menakutkan. Wah, seakan-akan dia yang paling jagoan. Kalau para aulia enggak. Tapi kalau para aulia itu ngamuk, yo siji. Yang terlihat jagoan mang, dadi man emprit. Tapi kalau para aulia enggak mau seperti itu. Wajahnya memang, ya biasanya wajah seperti itu kan dianggap orang-orang culun atau apa. Enggak, itu wajahnya orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah. Menarik ridhonya Allah. Karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan sekalipun itu kecil, kecil menurut kita, kecil menurut kita, tapi belum tentu itu kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita istiqomah dapat melakukan kebaikan demi kebaikan, yang kecilnya, yang sedikitnya maupun yang besarnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.